gimana caranya main CPAS ya. Ini saya record, jadi biar kalau orang-orang yang nggak ikut bisa nonton rekaman selanjutnya ya. Silakan Mas Dani, bisa dimulai, udah saya record. Nanti kalau ada Q&A, saya bisa jawab di grup atau di akhir sesi ya teman-teman, seperti itu. Nah untuk nanti webinar saya selanjutnya bisa dilakuin di minggu depan ya. Tadi saya share link yang baru teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dea untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya masuk ya, Mas? Aman Om. Oke. Sip. Oke, kita langsung aja ke materi. Perkenalkan dulu. Perkenalan dulu. Nama saya dari Ruhyat. Untuk penjelasan dari mulai materi CPAS, kita bisa langsung dimulai ya untuk teman-teman di sini. Oke, untuk materinya gitu ada 3 tahap. Yang ke-1 yaitu panduan beriklan dengan CPAS, dan yang kedua langkah memilih objektif pilihan katalog. Untuk yang ketiga itu untuk teknik menentukan audiens dan praktik terbaik dalam menentukan sales. Oke. Nah, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu CPAS? Nah, jadi CPAS itu adalah Collaborative Performance Advertising Solution atau disebut Facebook CPAS, yaitu adalah fitur Facebook yang memungkinkan penjual menjalankan campaign pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk di sebuah marketplace, contohnya di Shopee. Jadi ini tuh untuk para advertiser lebih enak ya. Jadi kenapa sih hanya cuma di marketplace aja gitu kan? Kalau misalnya kita iklan, nah sekarang Facebook udah bisa nih. Sebelumnya udah lama ya, tapi untuk yang sekarang lagi mulai meningkat juga nih dari Facebook CPAS ini tuh. Karena dari mulai spend kecil tapi hasilnya memuaskan, seperti itu teman-teman. Nah, jadi Facebook CPAS ini memungkinkan penjual untuk menargetkan iklan produk ke audiens Facebook yang sebelumnya telah tertarik dengan produk atau jasa marketplace. Nah, selain itu, penjual juga dapat melihat performa iklan yang ditayangkan dari dashboard Facebook Ads mereka. Jadi, untuk audiens Facebook itu mereka mencakup. Jadi nggak ada yang khawatir kalau misalnya COD kayak gimana. Apalagi sekarang fitur Shopee itu COD bisa dicek dulu ya teman-teman. Nggak bakalan yang aneh-aneh kayak gitu sih. Nah, jadi di sini itu apa saja keuntungan Facebook CPAS? Secara umumnya, fungsi CPAS adalah sama dengan Facebook Ads. Kalau yang udah biasa main Facebook Ads, mungkin lebih tahu mungkin ya. Nah, jadi di sini CPAS mendorong pembeli untuk membeli produk secara online, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan penjualan. Adapun alasan lainnya yang membuat CPAS Ads ini cukup menguntungkan bagi para penjual di marketplace. Oke, next. Selanjutnya, mohon maaf ya teman-teman, lagi agak kurang sehat untuk cuacanya. Oke, kita langsung ke tahap awal. Nah, di sini untuk yang awalnya itu user atau dari teman-teman di sini itu harus mempunyai akun Shopee. Itu intinya ya, teman-teman. Nah, lalu untuk yang keduanya itu user harus mempunyai akun BM Business Manager di Facebook maupun di Meta. Jadi untuk menerima katalog yang dari Shopee-nya itu, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu memilih objektif katalog sales conversion. Jadi kita mau dipilih dulu nih untuk objektifnya kayak gimana, kita bahas langsung. Nah, untuk yang selanjutnya, membuat iklan kolaboratif ads Shopee. Kita langsung ke praktek membuat cara iklannya, kayak gitu. Nah, yang terakhir, itu gimana caranya mengakses laporan iklan dan memasang UTM. UTM link yang langsung dipasangin ke Facebook Ads untuk link produknya, teman-teman. Kita bahas satu-satu. Nah, jadi di sini itu brand perlu mengisi form, mengirim screenshot view akses ke Shopee. Gimana sih caranya? Kita langsung ke guideline aktivitas si CPAS Shopee.
Oke, di Pro ya teman-teman. Nah, jadi untuk awalnya itu persyaratan awalnya minimum jumlah SKU di toko harus 10 minimalnya. Nah, untuk yang kedua, SKU tidak boleh berisi barang palsu atau tiruan. Untuk selanjutnya, brand memastikan bahwa ad akun bersih, tidak memiliki campaign di dalamnya. Ad akun dibuat khusus untuk CPS Shopee. Jadi untuk ad akun yang di Facebook itu harus benar-benar nggak pernah diiklanin. Jadi kayak akun baru real kayak gitu. Kayak kita membuat ad akun, langsung kita daftarin nih ke Facebooknya, ke Shopee-nya kayak gitu. Oke, lalu bagaimana cara menemukan ID, bisnis ID, sama akun ID? Nah, untuk selanjutnya, brand memberikan view akses ke BM ID Shopee, mengirimkan screenshot melalui email, dan memberikan view akses BM ID Shopee, mengirim screenshot view akses. Nah, lalu Waduh, ini mama udah bilang bukakan pintu. sebentar ya. Berarti gembok kan? Iya, sama. Boleh di dulu, maaf. Oke, terima kasih Mas Rizky. Nah, jadi untuk yang menerima katalognya dari pihak Shopee ke Meta itu berapa hari sih biasanya? 14 hari kerja ya teman-teman. Tapi kita bisa dipercepat langsung juga. Gimana caranya? Kita langsung aja nanti kita jelasin. Nah, jadi di sini itu Shopee akan mengirimkan email konfirmasi apabila katalog sudah berhasil dibagikan. Dan Shopee akan membagikan guideline untuk menjalankan CPHS. Brand dapat mulai menjalankan iklan CPHS. Jadi nggak langsung jalan begitu saja ya teman-teman. Jadi kita harus punya minimal itu jumlah SKU produknya itu di 10. Terus kita harus punya BMID atau Business Manager dari Facebook kayak gitu. Terus akun ID, akun iklan. Lalu untuk langkah selanjutnya kita ke sini. Nah, jadi untuk cara menemukannya gimana sih? Di sini tuh ada klik business setting. Untuk teman-teman langsung yang udah punya business manager dari Metanya, kita klik awalnya ke business setting, lalu ke add account. Nah, di sini tuh kita langsung create add new account. Dari create new add account ini, kita otomatis langsung mempunyai akun yang baru, teman-teman. Khusus CPHS. Kalau misalnya dinamainnya CPHS, nama produknya lebih bagus kayak gitu. Jadi biar enggak bentrok sama yang akun lainnya. Nah, di sini selanjutnya di My Business, langsung create, nanti muncul lah seperti ini. Contohnya SG Demo Account. Nah, jadi di sini tuh yang disebut akun ID, yang ini ya teman-teman. Ini dikopiin, nanti dipindahin ke form ketika kita ajuin ke pihak Shopee-nya. Oke. Next, selanjutnya. Nah, jadi di sini tuh ketika udah assign partner, kita langsung buka create account, langsung ke assign partner. Setelah itu kita masukkan nih untuk business ID-nya atau BMID disebutnya. Ketika udah memasukkan BMID tersebut, langsung masukkan BMID Shopee-nya. Ternyata Shopee itu punya BM juga teman-teman yang bisa ngatur untuk katalog yang di-sharing ke kita kayak gitu. Nah, di sini untuk share-nya itu cuman diaktifin yang view performs aja atau lihat performance kayak gitu. Lalu klik next atau done. Nah, di sini tuh udah ada ya memberikan view akses BMID Shopee. BMID Shopee yang ini teman-teman 616. Jadi dikasihnya cuman view performance kayak gitu. Langsung di screenshot, jangan lupa ini. Untuk selanjutnya, nah tadi udah langsung di screenshot. Jadi tahap selanjutnya kita ke partner, langsung ke view performance. Itu yang disebut dengan add akun ID. Nah, kita harus dikopiin ya teman-teman. Nah, nanti ketika
teman-teman di sini mau ngajuin, kita lebih cepatnya itu gimana sih triknya lebih cepat? Kita kirim email aja langsung ke bagian pihak Shopee-nya. Kita nggak usah nunggu lagi nih untuk 14 hari maupun 7 hari. Itu maksimalnya 2 hari atau 3 hari. Lebih cepat lagi kan. Soalnya kayak gitu. Nah, jadi di sini tuh kita subjeknya itu CPAS, Shopee Request. Untuk nama brandnya harus sinkron ya teman-teman dengan nama toko. Langsung kirim ke email marketingsolution.id@shopee.com. Kayak gitu. Oke, nah di sini gimana sih untuk cara dapetin di formnya? Oke, untuk teman-teman di sini kalau misalnya yang udah tahu atau yang udah punya di formnya, bersyukur. Kalau misalnya belum ada, kita langsung klik di sini gimana caranya nih. Nah, di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini tuh bisa daftarin emailnya. Kita langsung ke contoh aja ya teman-teman. Email yang sinkron dengan toko di Shopee-nya. Lebih baik kayak gitu. Tapi yang harus gampang diingat ya, takutnya ada yang lupa lagi kayak gitu. Tapi yakin sih kalau di sini teman-teman pasti ingat email masing-masing. Misalnya dari 7, oke, nama brandnya apa nih? Contohnya kita lebih ke menjual jaket outdoor. Nah, di sini tuh ada brand shop link. Apa yang disebut brand shop link? Jadi Shopee link Shopee yang ada tokonya gitu kan. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini tokonya kita bisa langsung kunjungi toko. Misalnya ini contohnya ya untuk toko kita gitu kan. Nah, kita ambil yang di sininya aja sampai ke tanda tanya. Tinggal di copy, langsung di paste. Nah, langsung di sini apabila teman-teman masih kalau terbiasa dengan bahasa Inggris, berarti syukur ya. Tapi kalau misalnya masih belum paham atau saya pusing kalau misalnya pakai bahasa Inggris, Mas, pengen pakai bahasa Indonesia, bisa. Kita ganti aja di sini dengan bahasa Indonesia. Oke, nah udah. Jadi di sini tuh bagaimana Anda mengetahui CPA Shopee. Di sini tuh ada pilihannya teman-teman. Dari solusi pemasaran Shopee, RM, manajemen hubungan, kampus Shopee webinar, sosial media, dan Facebook group. Yang ketiga dari agen, yang keempat webinar, yang kelima manajer solusi klien Facebook, yang keenam penjual lainnya. Tapi, nah kita di sini misalnya lagi webinar nih contohnya. Kita langsung cek saja webinar. Tapi kalau misalnya dari saran RM Shopee-nya, kita diisi di sini. Tapi ya teman-teman di sini kebanyakan kalau misalnya mengikuti webinar, kita isi aja di webinar. Seperti itu. Oke, ke tahap selanjutnya. Kita pilih lagi ke bahasa Indonesia ya teman-teman, biar lebih dimengerti. Nah, di sini pernahkah Anda menjalankan layanan serupa dengan marketplace atau e-commerce lain sebelumnya? Kalau misalnya udah pernah, kita isi tidak. Tapi kalau misalnya ya, isi aja ya. Misalnya tidak. Jika iya, silahkan pilih salurannya. Tapi ini kalau misalnya kalian teman-teman di sini mau pilih CPAS atau pernah iklan di TikTok, diisi aja nggak apa-apa. Nah, jika ya pasar atau e-commerce yang mana? Mungkin teman-teman di sini banyak ya, nggak mungkin dari Shopee aja. Ada yang dari Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan sebagainya lah. Oke, kita isi aja Tokopedia di sini ya. Nah, kalau ini wajib. Jadi untuk yang ketika bintang kayak gitu wajib diisi ya, teman-teman. Apa tujuan campaign Anda? Jadi di sini tuh teman-teman harus checklist tiga-tiganya. Karena ini nanti akan muncul di apps yang nyata kayak gitu. Nah, mohon informasikan ID akun iklan kolaboratif Anda. Nah, yang tadi disebut add akun, kita langsung copy di sini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, harap informasikan ID manajer bisnis Anda. Ini disebut BMID. Jadi, akun ID yang baru tadi dibuat, akun ID-nya kita masukkan di sini. Dan untuk BMID itu di mana, Mas? Oke, kita balik lagi ke sini. Ya. Nah,
Jadi di sini tuh ada BMID, klik Facebook Business Manager homepage. Jadi kalau misalnya teman-teman tampilannya udah homepage seperti ini, kita langsung klik ke business setting atau yang handbook garis 3 ini. Ke business setting tampilannya akan seperti ini, lalu ke business info atau info bisnis. Nah, jadi teman-teman bisa dapatin di sini untuk BMID tersebut. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ya, kalau misalnya contohnya add akunnya kita kasih nama CPAS, nama toko kayak gitu. Dan ini akun ID-nya. Oke, sip. Itu untuk langkah-langkah buat pengajuan iklan CPAS ya, teman-teman. Ketika kalian udah masukin di sini akun ID dan BMID, langsung dikirimin, teman-teman. Nah, sesudah kirimin, lalu gimana nih Mas untuk tahap selanjutnya? Oke, untuk tahap selanjutnya itu kalian pasti akan nerima di sini balasan dari pihak Shopee-nya ya, teman-teman. Di sini marketing solution. Nah, langsung ada balasan dari pihak Shopee-nya. Bagaimana sih untuk cara kita tahu itu confirm atau belum? Kita cek aja untuk BMID-nya apa sudah benar atau betul. Benar atau salah. Maaf. Nah, di sini akun ID, shop ID, daku dari agensi misalnya kan diceknya tahunya. Nah, di sini ada keterangannya ya yang tadi. Terima kasih atas detail yang diberikan. Proses katalog sharing memakan waktu 1 sampai 14 hari kerja terhitung setelah email konfirmasi ini. Mohon untuk menunggu update dari kami. Untuk tahap selanjutnya dan atau silakan cek notifikasi undangan katalog. Kayak gitu teman-teman. Nah, karena aku nggak mau nunggu lama ya, nunggu 14 hari kan lumayan lama 2 minggu. Kita langsung kompos aja tulis buat kirim ke pihak Shopee-nya, langsung kita kasihin aja yang tadi screenshot-nya, kayak kita langsung contohin aja ya mungkin teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kita langsung aja kirim ke email Shopee. Nah, ini. Biasanya itu pihak Shopee itu ada balasan tentang kita harus CC ke beberapa orang juga ya teman-teman. Itu lebih ke RM dari pihak Shopee yang ngurus CPAS-nya. Di sini ada beberapa banyak, harusnya ada minimal tuh 5 RM. Tapi nanti pasti ada banyak yang ngebales juga sih. Misalnya dari Mas Alvin Anugrah ini kan, yang untuk menanggapi pesan kita gitu, pesan di email. Nah, untuk itu selanjutnya kirim, untuk screenshot-nya kita bisa attach file, langsung bisa dikirim di sini aja langsung. Majuin ke sini, langsung di send. Kayak gitu teman-teman. Itu memakan waktu paling lama tuh 2-3 hari langsung ada konfirmasi. Nah, di sini tuh ada update terbaru juga nih teman-teman kebetulan. Untuk kita ngumpulin nih assign katalog dan akun ID yang digunakan, klik di sini, bisa langsung teman-teman nanti mohon untuk mengaplikasikan UTM dengan benar agar data terbaca di Sales Center atau brand portal kayak gitu. Nah, jadi bisa dikonfirmasi juga nanti dibantu sama pihak CPAS Shopee-nya gitu. Dari RM-nya, dari Mas Alvin Anugrah. Oke, ini contohnya. Langsung ke selanjutnya. Nah, ini kan di sini udah ada keterangan untuk tahap kedua, user harus mempunyai akun Business Manager Meta untuk menerima undangan katalog dari Shopee. Langkah-langkah menerima katalog Shopee. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya. Nah, untuk gimana sih caranya Mas kalau misalnya udah muncul nih katalog Shopee-nya gitu kan. Pasti bingung juga nih teman-teman di sini kalau misalnya yang belum benar-benar bisa
program si CPHS tersebut. Oke. Step by stepnya, jadi di sini tuh langsung ke by request, buka di Business Manager admin, diusahain teman-teman di sini adminnya ya, kayak gitu. Kalau misalnya bukan admin, nanti bisa di-share aja minta pengajuan ke admin tersebut. Nah, di sini langsung ada request, langsung di-approve sama adminnya. Nah, hanya admin manajer bisnis yang akan mendapatkan pemberitahuan dan menerima katalog. Di sini udah diingetin juga ya. Nah, untuk tahap selanjutnya, klik I accept. Ketika udah langsung muncul katalog tersebut, langsung di I accept, jika diterima, langsung konfirmasi ke tahap selanjutnya nih teman-teman. Tampilannya akan seperti ini, masih seperti ini. Kalau misalnya udah muncul di katalognya gitu. Tapi pasti ada notif dulu nih dari email katalog udah di-share yang kayak tadi. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke add akunnya yang mana yang tadi dari awal kita langsung buat add akun, terus namanya CPHS yang nama toko tersebut. Nah, di sini langsung klik, langsung tambahin add people to add akun. Di sini teman-teman harus tambahin nih people-nya. People itu admin ya. Admin dari kita misalnya adminnya ada 2 atau 1, itu harus ditambahin people dari secara manual. Udah di checklist 2, langsung ke ininya checklist dua-duanya juga. Manage catalog. Langsung di assign. Oke, next. Nah, lalu untuk tahap selanjutnya di sini udah ini kan yang akun ID-nya, langsung di sini share view access with Shopee business account. Kita akan share tentang katalog dengan business account dari Shopee. Langsung ke next, selanjutnya. Nah, tampilan selanjutnya seperti ini ya teman-teman. Apabila people-nya 1 yang tadi kan adminnya, kita aja misalnya. Langsung aja di assign dua-duanya checklist, terus diingat. Nah, langsung buka di kolaboratif center atau partner. Kita ngecek nih di sini untuk tahap keduanya. Biasanya di partner collaboration center itu ada nih Shopee Business Accept Asset, langsung di Accept Asset untuk share katalog. Oke, udah di accept. Langsung muncul nanti katalognya. Kayak gimana sih Mas untuk katalognya? Oke, kita langsung tahap selanjutnya. Oke, teman-teman di sini, dari sini apabila yang masih kita boleh open Q&A dulu ya untuk 2 pertanyaan. Takutnya masih belum paham nih apa sih business manager dari Meta maupun dari pihak Shopee-nya gitu, CPHS itu. Boleh? Atau masih paham juga di sini teman-teman? Oke, siap. Untuk tahap selanjutnya, memilih objektif katalog sales. Oke. Sip, kita lanjut dulu aja ya Om. Nanti untuk Q&A biar semuanya aja. Nah, untuk khusus katalog sales objektif, untuk langkah-langkah memilih objektif pilihan katalog, ini sangat penting nih, karena Anda perlu membuat set produk, apakah itu hanya item yang dipilih untuk diiklankan atau semua produk. Nah, jadi teman-teman di sini tuh bisa set produknya itu misalnya untuk yang dead stock maupun yang lagi promo kayak gitu sih. Misalnya promo buat Twin Dead kayak gitu ya, untuk yang payday bisa juga sih. Kita dipisahin gitu untuk item-itemnya. Oke, next. Nah, di sini ada memilih objektif, katalog sales, dan conversion. Apa sih perbedaannya untuk katalog sales Shopee dan conversion Meta? Nah, jadi untuk matriksnya itu di sini produk yang diiklankan itu apa?
Jadi untuk katalog sales itu penjelasannya ialah mengiklankan katalog produk secara dinamis di level shop atau produk set. Nah, kalau misalnya conversion meta itu mengiklankan produk yang spesifik. Kayak misalnya kita punya toko, kita iklanin ini nih, kita punya toko, ini kontennya kayak gitu. Kalau meta itu lebih spesifik, jadi langsung ke misalnya ke landing page, terus ke CTWA atau LPWA kayak gitu sih selebihnya. Nah, untuk matrix URL di sini hanya memerlukan URL toko. Jadi kita nggak perlu lagi nih buat landing page ataupun website. Tapi kalau misalnya pengen teman-teman di sini ngejalanin dua-duanya lebih bagus juga ya, kayak gitu, biar lebih naik juga penjualannya. Nah, kalau untuk conversion meta, di sini tuh memerlukan URL toko produk spesifik yang akan diiklankan. Nah, yang disebut URL toko dari conversion meta itu landing page ya, teman-teman. Kalau misalnya yang di katalog sales itu hanya URL toko produknya aja gitu, atau toko tersebut. Nah, di sini bisa dijelasin nih untuk landing page. Jadi, untuk audiens dari katalog sales ini diarahkan langsung ke halaman produk secara dinamis. Nah, untuk yang selanjutnya, audiens dapat diarahkan ke aplikasi apabila telah memiliki aplikasi Shopee dan redirect ke web Play Store apabila belum memiliki aplikasi Shopee. Kayak gitu. Jadi, ketika orang itu ngeklik iklan kita di Facebook, itu langsung redirect ke Shopee. Kalau misalnya nggak punya, langsung disuruh install dulu Shopee-nya. Kayak gitu. Nah, ketika conversion meta di sini dapat mengarahkan audiens ke landing page yang spesifik, tidak dinamis ke aplikasi atau web salah satu. Kayak gitu. Jadi pas langsung diiklanin di conversion meta itu langsung ke landing page dan langsung tektokan sama misalnya ke full form maupun ke customer service kayak gitu. Nah, untuk tahap selanjutnya di sini ada gambar produk. Gambar produk mengikuti gambar yang terdapat di toko Shopee. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya udah ada nih untuk foto produk di Shopee-nya itu kalian nggak bisa nggak ribet lagi lah gitu. Kalau misalnya harus buat foto gitu kan, desain, konten kayak gitu. Jadi cukup hanya di toko Shopee atau produk Shopee-nya aja gitu. Nah, kalau di Conversion Meta dapat menggunakan gambar produk yang berbeda dari toko di Shopee. Kayak gitu. Jadi tambah ini misalnya 100% original atau misalnya ada keterangannya kayak gitu. Nah, untuk audiens di sini target audiens menggunakan audiens dari Facebook. Nah, enaknya kayak gitu. Kalau misalnya kita ngejalanin katalog sales dari Shopee. Dapat menggunakan katalog audiens dengan rentang waktu yang dapat diatur sampai dengan 180 hari. SEO ditargeting orang-orang yang pernah add to cart atau tambahkan keranjang selama 180 hari ke belakang. Selengkapnya mengenai jenis audiens dapat dicek di slide selanjutnya. Nanti kita bahas. Nah, kalau jadi kita jelasin dikit dulu ya untuk katalog sales Shopee ini kalau misalnya audiensnya itu kita bisa kayak misalnya orang itu udah nambahin produk kita ke keranjang, tapi nggak check out nih kayak gitu. Nah, gimana caranya biar orang itu check out? Jadi pas ketika orang itu buka di Facebook maupun di Shopee, itu udah otomatis nih produk kita terus yang kebayang-bayang kayak gitu. Aduh ini belum di check out, aduh ini belum. Jadi biar si user atau konsumen itu nge-check out barang kita gitu, teman-teman. Enaknya kalau di audiens di katalog Shopee. Nah, kalau misalnya di conversion meta tidak dapat menggunakan katalog audiens, hanya dapat menggunakan demografi, interest, dan custom audience milik seller atau Shopee. Ini lebih ke lookalike ya, jadi data-datanya bisa kita kombinasi dari Shopee langsung kita masukkan ke conversion meta kayak gitu. Nah, jadi di sini itu custom audience Shopee terbatas pada pas buyer all time, pas ATC 90 hari, past visitor 90 hari. Jadi di sini tuh nggak bisa langsung ke orang-orang yang udah lama. Di sini kan maksimalnya tuh 180 hari ya untuk kita atur. Tapi kalau misalnya conversion dari Meta hanya 90 hari teman-teman batasnya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke optimization. Nah, di optimization ini
Dari katalog Shopee dapat memilih berbagai aplikasi event seperti Forecast, ATC, dan View Content. Nah, kenapa yang tadi di pas form kita checklist tiga-tiganya? Nah, ini ya. Karena yang di sini tuh harus muncul, teman-teman. Karena kita akan memilih dari mulai Forecast, ATC, dan View Content. Kayak gitu. Jadi ada awareness, pembelian, dan masuk ke keranjang. Misalnya, kayak gitu. Jadi orang-orangnya tuh dibagi cuma optimasinya 3 aja. Nah, tapi untuk yang conversion meta itu lebih ke dapat memilih berbagai aplikasi event, event seperti podcast, ATC, dan free content. Ini lebih banyak juga harusnya untuk conversion meta. Tapi untuk lebih ke conversion itu intinya yaitu podcast. Ya, teman-teman. Next, selanjutnya kita akan bahas yang mengenai jenis audiens dapat dicek kayak di sini. Teknik menentukan audiens dan praktik dalam menentukan sales. Nah, jadi di sini tuh udah ada ya jenis-jenis audiens dan katalog sales objektifnya. Untuk prospecting, retargeting, cross-selling, dan upselling. Nah, untuk definisinya, kita mulai dari prospecting. Jadi kita misalnya mau targetnya ke broad targeting, ke broad, maupun cocok digunakan untuk mengumpulkan audiens full yang lebih luas, kalau broad, ya teman-teman. Kalau retargeting, menargetkan orang-orang yang pernah view to cart produk Anda dalam periode yang dipilih. Cross-selling, menargetkan orang-orang yang pernah membeli produk Anda dalam periode yang dipilih. Nah, untuk upselling, kita mempromosikan produk set dengan harga yang lebih tinggi ke orang-orang yang pernah membeli produk lain yang harganya lebih rendah. Nah, targetingnya kemana aja sih, Mas? Biasanya untuk broad targeting itu kita lebih ke all dulu ya, biar tahu nih kita pasarnya kemana. Kalau untuk produknya itu bisa dipakai di semua jenis gender. Untuk umurnya kita bisa langsung di 21 tahun sampai 45. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh selanjutnya, untuk retargeting sama juga, tapi kita bisa audiensnya itu ke siapa aja nih untuk view ATC but not purchase it the last 180 day. Jadi orang-orang yang cuma melihat atau namahinnya keranjang, tapi dia tidak membeli kayak gitu selama 180 hari. Nah, di sini juga untuk cross-selling, untuk gender kita sama ya. All targetingnya male dan female, umurnya di 21 sampai 45. Untuk audiensnya itu orang yang pernah beli misalnya di 180. Jadi kita tuh ya 180 hari itu biasanya berapa bulan. Pasti orang itu udah pengen order lagi, misalnya produknya udah habis nih untuk hasil misalnya skincare maupun kaosnya ada apa lagi nih yang update untuk fashion kayak gitu sih ya. Kebanyakannya ketika orang itu udah beli terus kita misalnya ada lagi nih iklan kita gitu muncul lagi kayak gitu. Nah, untuk upsellingnya di sini promosi dari mulai harga lebih dari 200.000 produk set to people, we have few ATC product from all product. Jadi di sini tuh produknya tuh yang lebih dari 200.000 kita promosiinnya untuk upselling. Itu lebih ke branding ya kalau di sini teman-teman. Nah, untuk contoh-contohnya di sini kalau kecil kita bisa di dulu. Nah, sini ada pilihannya nanti di ads manajernya. Yang ke satu untuk prospek. Ini khusus prospek. Dan yang kedua kita bisa pilih nih untuk yang retargeting. Nah, dan yang ketiga kita bisa pilih nih untuk yang cross-selling. Tampilannya kan seperti ini ya teman-teman. Untuk upselling juga kita bisa pilih nih. Untuk view kurang dari 200.000 misalnya. Atau bisa lebih dari 200.000. Kayak gitu. Kita targeting pasarnya ke orang-orang yang biasa order itu di bawah 200.000. Tapi kadang mikir ya kalau misalnya konsumen itu, kalau misalnya barang di bawah 200.000 biasanya kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya dari fashion. Tapi kalau misalnya lebih dari 200.000 itu barangnya udah eksklusif. Kayak gitu sih. Kebanyakan untuk mindset dari user atau konsumen. Next. Nah, di sini bisa kita tentuin ya teman-teman untuk memilih audiens
kita langsung ke file prospektif yang tadi. Nah, jadi yang ke satu kalian bisa cek di sini untuk custom audience, kita nggak usah diisi, lokasi di Indonesia, untuk usia dari 21 sampai 45, misalnya targetingnya ke hanya perempuan saja. Nah, jadi di sini tuh untuk Indonesia itu targetingnya maksimalnya di 21 tahun, teman-teman. Nggak bisa di bawah 21 tahun, kayak gitu. Nah, kalau misalnya audiensnya itu kita langsung otomatis nih dari yang Shopee adain gitu kan template-nya. Di sini tuh kita langsung pilih use info from Shopee Business Account, Pixel, or aplikasi to create a retargeting audience. Nah, jadi di sini tuh ada pilihannya teman. Yang ke satu A di sini tuh retargeting, untuk yang B itu upselling, yang ke yang C itu cross-sell produk, itu cross-selling maksudnya. Jadi bisa dipilih nih di salah satu ini dari teman-teman di sini mau pilih yang mana kayak gitu. Kalau misalnya pilih yang A dulu, biasanya sih kalau saya pribadi yang A dulu gitu kan, beberapa step kita coba semua kayak gitu. Tapi yang A ini kita bisa ngumpulin buat data orang-orang yang benar-benar mereka hanya cuma masukin keranjang dan melihatnya aja kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi di sini tuh ada membuat set produk dari katalog manager. Pilih katalog yang sudah di-set oleh Shopee. Di sini tuh udah katalog manager, teman-teman. Jangan mengklik create katalog, karena katalog yang dari Shopee itu udah disediain, udah di-share juga ke BM kita. Kalau create katalog itu nggak akan muncul nanti, itu bakalan lebih ke katalog yang ada di Meta, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya kita membuat set produk. Klik produk set, langsung ke produk set, langsung create produk set. Jadi kita bisa setting nih produknya apa aja yang tadi ya, untuk yang promo misalnya, ataupun yang dead stock gitu kan, atau harga banding nih teman-teman, kita mau iklannya harga banding gitu kan, bisa juga. Oke, untuk next selanjutnya membuat set produk. Nah, dari di sini juga kita bisa pilih nih teman-teman untuk produk tipenya kayak gimana, per kategori, tipe produk, nama brand, harga, maupun harga lainnya untuk produk, retail, produk grup ID, dan gender atau kondisinya, kayak gitu. Nah, di sini tuh udah ada tipsnya ya, pertahankan kumpulan produk Anda sebesar mungkin untuk membantu iklan dinamis berjalan dengan baik. Harus harus ada minimal 10 SKU per set produk. Jadi teman-teman di sini tuh harus produknya tuh minimal tuh 10 SKU. Oke, next selanjutnya. Nah, jadi di sini tuh ada di level adset. Di level adset, klik plus pada bagian produk set. Untuk membuat set produk baru, masukkan nama produk set, lalu create. Jadi nanti muncul di sini mau yang mana nih, produk. Misalnya kita bisa pilih produk yang mana yang mau kita iklanin. Kalau misalnya setnya kita udah set, misalnya yang promo aja, nanti muncul yang promo kayak gitu produknya. Oke, ini gambaran dulu, langsung next selanjutnya kita langsung praktekin aja ya teman-teman. Kalau masih lanjut, oke. Nah, di sini udah kita ke langsung prakteknya biar nggak terlalu bingung. Oke. Nah, misalnya teman-teman di sini udah ya isi form di sini, nanti kita dibagiin langsung sama Mas Dea untuk formnya bagi yang belum punya. Nah, untuk selanjutnya nanti kirim email ke pihak Shopee-nya kalau misalnya udah ada balasan. Tapi biasanya sih aku kalau misalnya ngajuin, itu pas ngajuin tuh langsung ada konfirmasi nih, harap kirimkan email ke marketing solution Shopee-nya. Pas gitu langsung kita kirimin aja hari itu juga pas pengajuan. Kayak gitu teman-teman, biar cepat sih. Oke, next selanjutnya kita langsung ke katalog. Nah, di sini teman-teman untuk katalognya itu udah muncul ya. Udah kasih keterangan dari Shopee Business Account memiliki ini. Nah,
Sudah muncul seperti ini katalognya. Langsung kita buka di pengelola katalog. Ini untuk set produknya dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya belum di set itu langsung otomatis ke semua produk kayak gitu. Nah tadi kan udah dikasih keterangan, kita langsung ke set. Nah kayak gini contohnya. Jadi di sini tuh ada all product itu 46 item. Nah tapi kita buat nih untuk new arrival product, produk jacket only, produk press winning. Misalnya kita langsung buat set ya teman-teman. Pilih item secara manual. Oke, misalnya promo sekarang 2 November, promo November. Kita cari nih produknya apa aja yang mau di posting untuk di set produknya kayak gitu ya teman-teman. Untuk promo di bulan November. Misalnya nih dead stock. Kita ambil misalnya contoh yang dekat anak ini langsung, soalnya lagi musim cuaca kurang bersahabat juga, jadi anak-anak juga harus kita jaga juga misalnya gitu kan. Ini untuk tas, habis ini stok, untuk jaket anak kita ambil khusus anak semua dulu ya. Contohnya tinggal gini aja sih. Kita pilih dulu, tinggal pilih, langsung ke buat. Nah, di situ langsung buat, langsung otomatis teman-teman untuk set produknya itu. Malam November. Nah, di sini tuh buat apa sih nanti set-set produk kayak gini tuh? Oke, next selanjutnya kita ke tahap. Nah, ini untuk akun ID yang tadi ya teman-teman. Ya, nah, contohnya kita langsung ke Bitcoin ya. Nah, di sini tuh untuk anggarannya tuh kita nggak perlu besar-besar sih ya. Misalnya dari mulai 30.000 dulu, lalu kita scale up ke 20.000 kayak gitu. Boleh di mute dulu, mohon maaf. Oke, sebentar kita refresh dulu. Oke, itu baru biaya per hasilnya 1.245 ya teman-teman. Jumlah yang dibelanjainya 41.000 contohnya ini. Nah, gimana caranya kalau misalnya udah muncul nih ketika kita tampil di Ads Meta seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini tuh harus perlu diingat, kita langsung buat ini caranya hampir sama seperti iklan di Facebook. Cuman kalau misalnya iklan di Facebook itu seperti ini tampilannya. Ada beberapa pilihan tujuan kampanye, ada awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi iklan, maupun penjualan. Nah, jadi di sini teman-teman harus diingat juga kalau misalnya tampilannya masih seperti ini, jangan dipaksain buat lanjut karena itu belum masuk ke iklan CPAS dan belum ada yang tampilan iklan kolaboratif ini ya. Kalau misalnya udah ada, teman-teman di sini bisa langsung kita aktifin. Nah, kalau misalnya udah tujuannya 3 ini tuh karena kita pengajuannya yang dari form itu kita minta 3 nih teman-teman. Balik lagi ke form di sini. Ini ya, 3 ini. Jadi kita di ACC sama pihak Shopee-nya langsung dikasih 3. Nah, mau yang mana nih? Kalau misalnya langsung ke penjualan, kita bisa juga. Tapi kalau misalnya kita brand awareness dulu nih, biar orang-orang tuh mengenal brand kita gitu kan. Misal contohnya, atau traffic dulu. Orang-orang yang mengeklik sebetulnya berapa banyak nih. Gitu kan, orang-orang yang benar pengen ngeklik produk kita gitu sih. Kalau langsung ingin ke penjualan, di sini langsung ke penjualan. Lanjut, izin minum dulu ya. Oke, nah kita langsung ke selanjutnya. Di sini
kita nama campaign, jangan lupa kasih keterangan lagi, misalnya CTS, tanggalnya kalau boleh bisa diingat jadi biar enak ya. 6 November kita mau iklanin produk yang tadi udah diatur setnya, set produknya yang mana nih, misalnya yang promo November. Nah, jadi iklan CPAS dimulainya 6 November, terus untuk katalognya promo November. Nah, untuk tampilan dari campaign-nya itu udah langsung otomatis ya teman-teman, tadi udah di checklist juga. Iklan kolaboratif, Shopee Business Account. Akun iklannya udah dipilih, misalnya sesuai di nama, otomatis yang tadi kita daftarin untuk add akun ID dan BM ID-nya. Di sini langsung jadi pembelian lelang katalog CPS ID Brilliant Direct akan digunakan untuk campaign ini. Anda bisa memilih set produk di level set iklan. Nah, kita langsung abaikan aja dulu ya di sini. Jadi otomatis promosikan penjualan katalog. Kalau misalnya nggak di checklist itu nggak akan bisa otomatis. Juga kita mau ngejual apa gitu kan. Lebih ke iklan meta. Oke, nah di sini tuh bisa juga teman-teman bisa uji A/B testing biar lebih belajar dulu untuk si bootnya ya. Nah, untuk anggarannya itu dipasang di mana nih? Di campaign atau di adset? Kalau dari awal itu, kalau dari aku pribadi, biasanya di campaign. Seberapa banyak sih Mas untuk CPAS? Kalian nggak perlu banyak-banyak. Maksudnya 30.000 aja bisa. Kayak gitu. Kenapa 30.000? Karena kita bisa ngecek untuk orang-orang yang benar-benar pengen tahu toko Shopee kita. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya belanja di Shopee itu udah pasti lebih aman gitu ya. Apalagi sekarang kan lebih bisa dicek dulu produknya gitu. Jadi nggak perlu budget yang tinggi-tinggi. Jadi ini mulai ngetesnya dulu. Kalau misalnya bagus, kita bisa langsung scale up kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita jelek, kita nggak perlu scale up aja. Kita langsung buat lagi nih caranya beberapa step. Untuk budgetnya itu kita pilih yang di campaign budget optimization atau CBO. Nah, untuk kita langsung selanjutnya ke adset, kita pilih di sini adsetnya itu promo November, targeting ke mana, misalnya ke orang-orang yang udah belanja atau view konten atau orang yang udah lihat uh, konten atau produk kita sama yang udah masukin keranjang, cuman dia nggak beli gitu kan selama berapa hari. Misalnya aku pakai yang 90 hari teman-teman, 90 day, maksimalkan jumlah tautan, maksimalkan jumlah konversi, maksimalkan jumlah tayangan. Target penjualan katalog kita langsung maksimalkan jumlah konversi. Jadi kita harus maksimal nih untuk penjualannya gitu kan. Nah, kita langsung di sini ada pilihannya produk yang dipromosikan mau yang mana. Nah, kalau misalnya kita belum buat untuk produknya itu belum di set gitu kan yang tadi dari awal, pasti akan munculnya satu. Tapi ketika udah di set, di sini udah bakal muncul nih teman-teman. Yang tadi new rival produk cash winning. Kalau misalnya kita ambil sesuai judul yang di set promo November, kita ambil yang promo November nih, contohnya. Mulainya kapan? Oke, untuk mulai itu sama dengan Facebook. Mulai di jam 12 malam. Karena ngeriset orang-orang atau misalnya dari bot Facebook itu ngeriset jam 12 malam. Bisa dilebihin jam berapa, misalnya jam 12.30 ataupun jam 12 lewat aja mungkin ya. 25 kalau biasanya. Nah, dari yang tadi dijelasin, di sini tuh ada cari calon pelanggan meskipun mereka belum berinteraksi dengan bisnis Anda. Kita cari nih. Terus gunakan info dari pixel Shopee, bisnis account, atau aplikasi yang membuat pemirsa menargetkan ulang. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak yang direkomendasiin Shopee, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman.
Tapi kalau misalnya kita pilih nih untuk yang dari Shopee-nya itu, bentar. Nah, sini muncul. Tadi sesuai yang tadi ya teman-teman, yang objective conversion ini. Cek lagi, takutnya teman-teman di sini lupa bagaimana. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Oke, targetnya hampir sama ini untuk tampilannya. Nah, kita atur nih, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, biasanya lebih enak pakai bahasa Inggris ya. Tapi untuk teman-teman di sini biar lebih paham juga gitu, kalau misalnya yang belum terbiasa. Nah, dari sini tuh dilihat atau ditambahkan ke keranjang tapi belum dibeli. Nah, kita sesuai judul aja nih, fill, content, atau add to cart 90 hari. Kita ganti 90. Oke. Nah, di sini tuh ada langsung pilihannya kan kita langsung ke pilihan yang ditargeting dulu teman-teman untuk tahap awalnya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman di sini, Mas saya mau pilih langsung tiga-tiganya, nggak apa-apa. Kalau misalnya itu buat ngeriset, kayak gitu, lebih bagus juga. Jadi semua pintu kita punya gitu untuk order ke toko kita yang di Shopee. Oke, selanjutnya next. Nah, tampilkan opsi lainnya. Kita langsung pilih di sini lokasi, ini belum di set ya teman-teman. Misalnya lokasinya kita di targeting Indonesia aja. Kenapa di Indonesia aja Mas? Ya kalau misalnya daerah yang di-exclude itu kan, kalau misalnya dia punya promo nih ongkos kirimnya, jadi kita nggak bisa apa-apa juga, soalnya udah ditanggung sama pihak Shopee-nya gitu. Jadi nggak usah khawatir sih, kalau misalnya Shopee, kita langsung ke Indonesia aja bro. Nah untuk umurnya itu tadi Indonesia itu, nah di sini nggak bisa ya kalau misalnya 18 tahun, jadi minimal itu 21 tahun. Tapi kalau misalnya ingin lebih retargeting itu lebih ke 23 sih. Sama yang lebih ke 45 tahun. Dari umur 23 tahun sampai ke 50 tahun. Kayak gitu. Untuk gendernya, semua jenis kelamin, oke, semua. Targetingnya mau kemana nih? Tadi kan ada yang sedikit anak, contohnya gitu kan, nutrition. Pasti semua orang tua, laki-laki maupun perempuan, pasti butuh. Kayak gitu. Semua. Penargetan terperinci, advantage. Ini yang lebih itu kita nggak usah diisi. Targeting, semua bahasa. Nah, di sini ada penempatan nih teman-teman, penempatan advantage plus direkomendasikan. Tapi kita ingin targetnya itu lebih ke mobile gitu kan, mobile plan. Jadi lebih enak sih orang-orang kalau dapat iklan kita di mobile gitu. Gimana caranya? Nah, di sini kita klik penempatan manual. Kita isi di sini hanya seluler aja ya teman-teman. Karena orang sekarang udah jarang sih. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang pengiklan ataupun admin Facebook itu buka Facebook itu di desktop ya. Cuman kalau misalnya orang-orang yang biasa customer itu di HP sih untuk ngecek iklan kita. Kayak gitu. Nah, di sini platformnya mau gimana nih? Mau checklist semua atau misalnya dua aja? Kalau dari aku biasanya cuma dua aja ya teman-teman. Facebook dan Instagram tampil iklannya. Kayak gitu. Oke, untuk tahap adset di sini udah selesai ya teman-teman. Bisa dipilih salah satunya di sini. Untuk cara ke satu, A, B, C, D. Di sini ada kombinasi khusus juga, nanti bisa dikombinasi ini produknya. Kayak gitu. Dilihat, tambahkan keranjang, dibeli. Nah, ini bisa diatur juga ya untuk kenyataannya. Cuma tiga. Kita lebih pilih yang satu dulu aja. Yang dulu. Oke.
Udah diatur semua, langsung next kita ke bagian ads. Nah, misalnya teman-teman di sini punya video yang misalnya sisa yang dari TikTok ya. Kebanyakan ya sekarang karena TikTok udah mulai turun dan ada isu lagi untuk naik, tapi sedikitnya untuk kontennya itu mau yang mana sih yang mau dinaikin gitu kan. Misalnya konten anak ataupun konten yang winning, contoh gitu kan. Oke. Nah, di sini juga teman-teman harus mempunyai fanpage dan akun Instagram. Pasti punya sih. Kalau misalnya kalau misalnya mau iklan di Facebook Ads kayak gitu. Nah, di sini ada pilihannya dari mulai gambar atau video tunggal, carousel, dan koleksi. Ini juga ada pilihannya juga teman-teman, misalnya koleksi atau pilih carousel. Kalau aku pribadi biasanya aku pilih koleksi. Kenapa pilih koleksi? Karena menurut aku koleksi itu lebih menarik perhatian orang sih biar membeli produk kita gitu. Nah, kalau misalnya sesuaikan hingga 4 produk untuk ditampilkan. Nah, kalau misalnya 4 produk itu yang ini bisa ditampilkan, tampilin aja. Tapi kalau misalnya produk itu betul-betul pengen kita retargeting, kita dipilih secara dinamis aja ya teman-teman. Nah, untuk teks utamanya misalnya kita kalau bingung nih gimana ya untuk buat copywriting-nya gitu kan. Kalian teman-teman nggak usah bingung atau kayak gimana, kita langsung pakai chat, OpenAI atau AI. Copywriting Facebook Ads tentang jaket outdoor anak. Langsung AI-nya langsung nyariin. Jadi nggak perlu bingung lagi ya teman-teman. Nah, udah muncul, kita tunggu dulu. Si panjang rupanya dia. Oke, udah. Nah, tinggal di copy aja teman-teman. Nggak perlu bingung-bingung. Kalau misalnya kita mikirin dari copywriting. Kita misalnya ambil dari begini aja dulu ya. Kalau misalnya kepanjangan karena dari negara kita kalau misalnya banyak tulisan gitu males sih kayak gitu. Tapi nggak semuanya juga. Oke, teks utama kita pas aja di sini. Nah, jaket outdoor anak, kenyamanan dan gaya untuk petualangan mereka. Siapkan anak-anak Anda untuk petualangan tak terlupakan di alam terbuka dengan jaket outdoor anak yang menakjubkan. Kenapa aku minta ke ChatGPT OpenAI ini? Karena dia udah tahu nih kebijakan Facebook itu nggak boleh apa aja gitu kan. Jadi nggak boleh ada kamu, aku gitu kan. Jadi dia pilihnya Anda kayak di situ. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, udah kita langsung ke judulnya. Judulnya kita bisa pilih di sini promo November Ceria. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita instant experience tentukan tempat untuk mengirim orang setelah mereka mengetuk atau mengeklik iklan Anda. Di sini kita klik buat baru, langsung di etalase ya teman-teman, langsung ke berikutnya. Nah, udah muncul nih. Kalau misalnya mau pakai judul, boleh. Kalau misalnya nggak usah, nggak apa-apa juga sih teman-teman. Di sini nama toko kita ya. Judulnya bisa diedit juga sih. Mau logo misalnya. Bisa kita upload juga untuk logo produk kita atau toko kita gitu. Teks, tapi biasanya aku nggak usah sih. Nggak enak soalnya dilihatnya. Nah, di sini tuh udah set produknya udah otomatis ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman di sini udah ngeset dari mulai yang dari awal tadi di adset-nya, katalog yang mana nih yang mau di set, kita udah nggak bisa diganti lagi. Kalau misalnya mau diganti, kita harus dihapus dulu nih yang ads-nya itu. Nah, di sini mau video dinamis atau kita videonya diunggah sendiri gitu kan. Contohnya.
kita unggah videonya langsung. Oke, video kalau sudah ada kontennya, teman-teman di sini bisa langsung aja ya video kontennya. Contoh aja deh, biar cepet aja langsung. Nah, konten videonya ini kalau ketika udah diupload, ini lebih ke konten video TikTok sih ya. Oke, ini contohnya misalnya. Tapi kalau misalnya yang video anaknya nanti harusnya ada gitu kan, video anak-anak kayak gitu. Tapi ini lebih ke produk yang ininya gitu contohnya. Next selanjutnya, tampilkan opsi lanjutan. Yang produk, yang bisa diisi udah otomatis dari pihak Shopee-nya. Nah, untuk labelnya di sini kita bisa isi nih. Promo November. Misalnya promo November ceria atau promo November 11%, 20% diskon. Nah, di sini tuh kita bisa pilih nih destinasinya. Ketika orang ngeklik promo November diskon itu mau kemana? Kita pilih di sini untuk tokonya, misalnya yang toko anak itu di, nah ini toko anak. Klik di sini katalognya, udah ada katalognya di sini juga. Tuh, langsung kita ambil link di sini, teman-teman. Oke, langsung dia masuk ke link, nanti tampilannya kayak tadi, ketampilan produk anak-anak. Selesai. Kita tunggu dulu untuk upload videonya. Nah, di sini teman-teman. Jadi tampilan iklan kita di Facebook itu kan seperti ini. Kalau teman-teman biasanya suka lihat gitu kan di Facebook atau di Instagram, oh ini iklannya bisa gini ya, enak gitu kan. Ada videonya, di bawahnya ada produk, di sini ada judul gitu kan. Nah, ini iklan CPHS teman-teman. Dana seluler seperti ini, jadi lebih friendly ya, lebih enak gitu kan produk. Oke, kalau misalnya tampilan Instagram seperti ini. Dana Facebook, oh ini di Reels cerita Reels. Kalau di Instagram Reels tampilannya kan lebih soft gitu. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau beli produk, ketika produk itu di video terus di bawahnya ada produk, lebih enak sih menurut aku, lebih profesional juga gitu kan. Nah, kayak gini contohnya kalau untuk iklan di Instagram Reels tampilannya. Oke, untuk next selanjutnya kita ke tautan dalam situs web. Nah, tautan dalam situs web ini kita isi aja yang tadi ya teman-teman, misalnya produknya langsung ke link ke produk tersebut. Next selanjutnya pilih aplikasi seluler, kita langsung ke Shopee. Jika orang itu belum punya aplikasi Shopee misalnya gitu kan. Untuk yang next selanjutnya ini nggak usah diisi juga ya teman-teman. Oke, dari sini udah sih. Nah, kalau misalnya untuk parameter URL atau UTM, teman-teman di sini untuk bisa ngedeteknya itu bisa cek di sini teman-teman. Kita buatnya di Shopee sih. Kalau misalnya di sini lumayan agak ribet soalnya. Udah otomatis dari Shopee-nya. Kita buat dari Shopee-nya untuk UTM misalnya produk mana aja sih yang udah benar-benar beli gitu per order. Atau misalnya produk mana aja sih yang udah namain keranjang tapi dia nggak beli. Nah, nanti untuk tampilan contohnya kan seperti ini teman-teman. Yang kayak tadi
Oke, langsung kita terbitkan aja ya teman-teman. Udah beres. Nah, ini di sini tuh kita buat ngecek metriknya gimana aja sih mas. Nah, edit juga untuk metriknya, sesuaikan kolom. Langsung misalnya pilih ke pembelian. Kalau bahasa Indonesia pembelian ya. Kalau bahasa Inggrisnya podcast. Kemudian dengan menulis item, masker khusus. Ini checklist dulu. Terus keranjang. Ini yang checklist. Selanjutnya kita bisa cek CTR. Klik ratio. Jadi kita bisa cek nih untuk CTR yang bagus, video yang bagus tuh yang mana gitu, yang disukai si konsumen ataupun user kayak gitu. Oke, bisa di checklist. Nah, muncul di sini teman-teman. Nah, jadi di sini tuh udah ada keterangannya juga ya. Untuk barang yang dibeli itu baru tiga piece. Nah, untuk ruasnya itu di 6,31. Ini untuk hari ini aja, teman-teman. Nah, jadi orang-orangnya itu yang nambah ke keranjang cuma 7 di sini tuh. Mungkin dari teman-teman yang nambah ke keranjang di sini cuma nanti ordernya pas gajian atau pas ada promo kayak gitu sih. Apalagi sebentar lagi nih mau 11-11 ya, November kan. Windet kayak gitu. Untuk CTR-nya semua tuh di 2,32%. Untuk CTR yang bagus teh di misalnya yang bagus berapa persen sih mas? Untuk CTR yang bagus itu aku targetinnya biasanya di 2 sih. Kalau biasanya 2 itu udah bagus konten videonya. Kalau misalnya 2-nya lebih 2,32 berarti itu udah aman kayak gitu. CTR ratio klik itu 1,27. Jadi orang-orang yang klik itu di 1% 27 kayak gitu. Nah, oke, di sini jangkauannya menjangkau 1.500, orang yang klik tahu saja cuma 33, ini budgetnya 50.000 ya teman-teman. Kayak gitu, kalau dimaksimalin berapa nih? Kalau maksimalnya gitu kan, kita cuma ikan 508.000. Ini kalau misalnya ikannya nggak perform, kita langsung matiin aja, misalnya contohnya. Nah, kalau misalnya ikannya masih perform, kita nyalain terus aja. Di sini ada pembelian 21, rawasnya 5,50, lalu yang namanya keranjang 54, untuk CTR-nya di 2,33, dan CTR ratio kliknya 1,33. Nah, kenapa sih mas yang ini di pause gitu kan? 127 dia ngasilin 6. Yang keranjangnya cuma dia ngasilin 3. Itu nggak masuk. Kalau misalnya perhitungan dari mulai harga produk HPP maupun ke marginnya. Kayak gitu sih. Oke, sip. Dari sini kalau misalnya mau cek keterangan dari Shopee Biz Account, kita langsung cek aja ya di sini. Untuk BM-nya, lalu partnernya ada apa aja sih yang udah kehubung. Misalnya teman-teman punya berapa toko gitu kan, toko Shopee. Itu bisa juga disambungin. Cuma add akunnya itu harus benar-benar jangan disatuin, harus beda. Itu sih untuk tipsnya. Dengan BM yang sama, tapi akun ID-nya beda. Kayak gitu. Oke. Sip. Penjelasan dari aku cukup aja. Paling untuk pertanyaan boleh langsung aja. Monggo Mas Dia. Untuk sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Boleh, Mas Setio.
Boleh open mic Om, sorry. Boleh, open mic aja. Oke Om, sorry. Ini mungkin pertanyaannya ini apa namanya kayak nyubi banget sih Om. Gini, saya kan lagi coba nih Cipas. Tadi untuk di link destination itu nggak saya isi ya Om. Jadi saya pikir Facebook doang. Jadi link bawaannya Facebook. Nah, itu berarti larinya ke fanpage sih Om kalau kayak gitu. Bukan ke linknya Shopee. Nah, terus untuk link Shopee-nya harus produknya atau bisa kayak kategorinya. Jadi misalkan produk terlaris, itu kan ada kategorinya itu Om, link dia paling atasnya. Satu item produk atau satu kategori Om, si produk terlaris itu Om. Makasih Om. Siap. Makasih Om pertanyaannya, Mas Setio. Nah, untuk misalnya bisa juga sih Mas, kalau misalnya nggak diisi nih atau linknya, tapi itu otomatis juga karena kita udah save juga nih. Kalau misalnya orang klik itu langsung ke tampilan toko kita gitu. Jadi nggak ke produk yang tertuju, fokusnya ke sana sih. Jadi pas ngeklik iklan kita yang tadi, itu masuknya langsung ke toko Shopee kita gitu, ke beranda. Nah, jadi kalau misalnya pilih yang mana nih targetnya, tapi kalau biasanya aku pilihnya yang per kategori. Kalau misalnya ke satu produk, tujuannya pasti orang itu kita lebih targetingnya lebih ke produk yang winning gitu kan. Tapi kalau misalnya produk kita banyak atau gitu, SKU kita lumayan penuh dengan misalnya produk tujuannya udah banyak, kita langsung ke produk kategori tersebut kayak gitu. Selama November seperti itu. Udah terjawab maksudnya? Oke, udah terjawab. Berarti kalau maaf ya Om, saya tanya lagi. Berarti kalau misalkan saya terjual baru di satu produk nih, berarti lempar aja ke satu produk itu kan, nggak usah ke kategorinya. Karena kalau kategori kan produk lain belum terjual banyak nih. Ibarat kata kan saya bikin satu SKU tuh di Kopas, jadi ibarat kata bikin satu SKU, nyoba iseng bikin lima judul berbeda, itu kan saya cuma punya satu produk dengan ulasan yang banyak. Nah yang lain belum ada ulasan gitu, berarti satu produk aja yang fokus itu aja Om. Betul. Kalau misalnya mau ngejagoin itu produk itu gitu, kalau misalnya produk ini winning, tapi kalau misalnya mau terus produk yang lain juga keangkat, itu menurut aku semuanya aja sih kategori aja gitu, jangan tampilan toko kayak gitu. Jadi kalau misalnya tampilan toko itu lebih bingung gitu orang tuh, dia tuh mana ya produknya gitu kan, karena orang-orang itu lebih simpel kalau misalnya nih produk kita mau enggak gitu kan, yang ada di iklan yang tadi kayak gitu. Kayak tadi pas aku diklik kategori, pas klik itu, oh ini produknya, kayak gitu sih. Udah mau scroll lagi atau gimana. Oke, siap. Oke, makasih Om, mantap. Siap, maksudnya. Next, selanjutnya. Halo, siap, Mas Andi. Oke, mau tanya Om. Boleh Om. Tadi saya kan masuknya agak telat, kan namanya ini. Kalau akun BM sama akun iklannya harus baru apa akun BM sama akun iklan yang udah pernah kita pakai. Terus kemudian yang kedua, pengisian saldonya itu bisa pakai Shopee biasa iklan atau harus berarti kan di akun iklannya ya, berarti akun BM ya kalau ngisi saldonya gitu ya. Oke, siap. Aku jawab satu-satu dulu ya Om. Oke. Untuk pertanyaan yang ke-1 itu akun BM-nya kalau misalnya Om udah punya tapi masih aman, itu bisa masih dijalanin. Kalau misalnya udah restrict, itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya akun BM itu kalau buat awal sekarang lebih rentan ya kena restrict gitu. Kalau misalnya diusahain akun BM-nya itu yang udah lama gitu kan, yang udah dibuat lama terus pernah beriklan, jadi udah nggak baru banget gitu sih kayak gitu. Jadi untuk akun BM-nya akun BM yang lama, untuk akun ID-nya itu benar-benar akun ID yang baru kayak gitu. Itu disaranin dari pihak Shopee-nya, sama dari Metanya juga aman sih kalau untuk akun baru ketika produk itu nggak ngelanggar kebijakan Meta gitu sih. Untuk yang kedua, budgetnya itu kita bisa atur di mana, bisa juga nanti sama Masnya diatur dari mulai di BM-nya ataupun di akun iklannya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di
BM biasanya kan harus beberapa banyak akun iklan ya Om. Aku biasanya di akun iklannya sih dipasang paymentnya itu, kayak gitu. Jadi biar nyebar juga ke akun-akun yang lainnya sih. BM bisa. Jadi hanya akun iklannya aja kalau kena gitu kok. Dari hasil CPAS sendiri untuk misalkan untuk mendapatkan satu penjualan itu tadi apakah sesuai dengan data dashboard ya 1000-an gitu ya atau apa ukurnya? Oke. Nah, kalau misalnya itu sesuai enggak? Gini Om, untuk perhitungannya itu ketika kita beriklan di CPAS, misalnya Om iklan di Shopee-nya juga di marketplace-nya. Gimana nih untuk ngebacanya gitu kan, takutnya bentrok atau kayak gimana. Nah, jadi untuk perhitungannya itu ketika Om iklan di marketplace, itu pasti ada kan total dari mulai kita iklan berapa, terus pembelian berapa gitu kan. Nah, itu untuk total dari mulai iklan. Tapi kalau misalnya dari CPAS itu, kita bisa cek dari hasil semuanya gitu per hari itu. Jadi bukan dari iklan, tapi total penjualan di hari yang kita targeting gitu. Misalnya dari mulai iklan Shopee itu ada beli yang 10 gitu kan, 10 alamat. Nah, tetapi ketika dicek pas hasil dari semuanya, bukan dari iklan, itu ada 13 misalnya, atau 15. Kita sinkroni nih dari dashboard Meta yang tadi. Berarti untuk yang di iklan ada 10 piece, terus dari iklan Meta ada misalnya contohnya nih ya, 3 gitu yang tadi. Terus totalnya 15, dari mana 2 lagi? Nah, yang 2 lagi itu organik, Om. Kayak gitu. Oh, datanya masuk semuanya di dalam data iklan gitu ya? Dashboard Masuk. itu. Masuk. Tapi kalau misalnya ingin lebih detail itu kita bisa bikin ke brand portal ataupun UTM. Kayak gitu. Tapi kalau UTM itu lebih tertarget ke satu produk sih, Om. Jadi produk mana nih yang kita targeting mau pembeliannya? Ketika orang itu nggak ingin produk yang kita iklanin, tapi malah produk yang lain kita beli, itu masuknya ke hanya satu produk. Jadi nggak sinkron kalau misalnya UTM-nya di hanya satu produk aja, kayak gitu sih. Biasanya aku pakainya langsung ke kategori yang tadi gitu kan, dan ngecek hasil data untuk penjualannya. Kayak gitu sih Om. Oke. Saya ada beberapa toko di Shopee, cuman yang ada muncul iklan Facebooknya kan cuma satu, itu yang membedakan apa ya? Biar bisa muncul yang lain juga, atau yang lain. Gimana Om maksudnya? Maaf. Saya ada beberapa toko di Shopee, cuman yang muncul untuk fitur iklan CPAS itu cuma satu. Kalau toko lain, gimana ya bisa muncul CPAS-nya itu? Harus misalkan apa gitu, penjualan apa-apa. Itu minimalnya di 10 SKU produk sih Om. Mohon maaf, ini maksudnya tadi iklan muncul di Shopee-nya. Fiturnya. Jadi di dalam dashboard seller center Shopee kan CPS kan diklik iklan Facebook itu kan, terus kemudian kolaborasi ads gitu kan. Nah kan nggak semua seller Shopee kan ada fitur itu. Berarti pengajuan ya? Pengajuan ke Shopee atau Oke. Siap. Saya tadi. Oke, aku jelasin dikit. Jelasin dikit ya Om. Jadi untuk misalnya mungkin aku sedikit share screen dulu mungkin ya biar enak. Ini ada juga sih dari Shopee-nya langsung. Ketika di dashboard Shopee munculnya itu seperti ini. Muncul ya, sebentar. Nah, seperti ini mungkin ya, Mas. Kelihatan?
Iya, ada yang Nah, ada itu, ada yang enggak. betul. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini menemukan iklan Facebook, ini maksudnya bukan CKS, Mas. Tapi ini fitur yang diadain dari pihak Shopee untuk langsung menjangkau lebih hampir sama sebetulnya, cuman tampilannya akan seperti ini. Dashboardnya bukan dari Meta, kayak gitu. Nanti untuk tampilannya itu seperti misalnya dari iklannya itu Shopee yang seperti iklannya Shopee bersponsor tapi produk kita kayak gitu Mas. Kalau untuk iklan Facebook ini. Jadi ini tuh harus misalnya udah penjualan berapa lebih ke udah banyak penjualan sih kayak gitu. Nah, cara ngebedainnya gimana? Kalau misalnya udah muncul dan nggak muncul. Nah, si Cipas ini jadi nggak perlu nungguin muncul atau enggaknya, Mas. Kita langsung daftar aja langsung kayak gitu. Untuk share katalognya kita set di Meta-nya langsung gitu. Di sini, bukan di dashboard Shopee-nya kayak gitu. Di kolaboratif Shopee, Ads dan Meta di sini coba. Yang tadi itu dari Shopee-nya langsung kategorinya gitu. Di sini kan muncul ketika udah penjualan banyak ataupun udah gede gitu penjualannya sales center ataupun udah star kayak gitu sih. Oke, udah kejawab Mas Andi? Oke, makasih ya. Oke. Halo Mas, Oke. mau tanya dong Mas. Boleh Mas Diana. Gini, kan kita sama-sama ngiklan di Facebook nih ya. Betul Mas. Nah, efektivitas ngiklan kayak CTWA, terus ke LPWA dan lain sebagainya dibanding dengan dialihkan ke Shopee ini secara hitungan ekonomisnya gimana Mas? Karena gini, kalau seandainya kita pakai landing page dan lain sebagainya, harga kan kelihatan lebih tinggi itu, kita bisa bermain lah di situ. Nah, sedangkan kalau ke Shopee, harga sudah dalam tanda kutip ya babak belur dan lain sebagainya, belum lagi ditambah dengan admin dan lain-lain. Toh, biaya yang kita keluarkan di spend Facebook Ad-nya itu kan mirip-mirip gitu loh. Kira-kira perbandingannya kayak gimana nih? Oke. Perbandingannya kalau misalnya kita ambil nih secara konsisten ya Mas. Itu produk di Shopee dan produk di Facebook kebanyakan pasti orang ketika melihat produk yang di Facebook nih, ketika untuk pembeli nih yang biasa order di Shopee gitu ya. Kayak misalnya kalau dari kita kan udah paham juga ya kalau misalnya dari mulai pengiklan, ketika lihat orang itu tampil produk di Facebook pasti ngecek ke Shopee kayak gitu kan dengan harga yang lebih murah misalnya dengan harga yang lebih murah dan penjualan yang banyak kayak gitu. Nah, gimana sih caranya biar harga kita sinkron? Nah, tadi juga untuk yang jaket itu harganya sinkron dengan harga yang di Facebook sebetulnya, Mas. Margin table. Kenapa bisa? Karena ketika produk itu kita buat, pasti sedikitnya orang-orang memilih yang sama dengan produk yang iklan kita di Facebook. Terus penjualannya kita bisa mainkan untuk di marketplace itu lebih ke FO. Nah, jadi ketika udah produk itu banyak terjual, pasti orang-orang lebih percaya atau lebih trust dengan harga yang eksklusif dan kualitas yang eksklusif juga, kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu, nilai CPR yang ke landing page sama ke Shopee ini mirip-mirip atau enggak? Enggak, Om. Murahan mana Om? Murahan CPS. Murahan CPS. Kalau selama yang Om jalanin ini, itu rata-rata kisaran berapa? Untuk CPR-nya tuh, Uh, CPR di Shopee CPS itu aku paling kecil itu di 15.000 sampai 10.000. itu per closingan jadi jatuhnya. CPR.
cuma Itu CPR maksudnya. yang di Facebooknya atau masuk langsung, artinya jadi konversi di mana namanya per closingan produk hitungannya nanti. Betul. Itu CPR-nya aja. Tapi untuk marginnya itu kalau misalnya aku biasa, kalau masnya kan main di Facebook, kalau tahu untuk di Facebook itu margin di harga 100 maupun 120.000 gitu kan, ambilnya lah. Makanya aku ambil 115.000 karena ketika kalau misalnya CPR tertinggi dari CPS itu dari mulai 20.000 sampai di 25.000 sih aku biasanya. Tapi kalau misalnya kita pelan-pelan nih, kayak tadi kita mulai budgeting dari mulai 30.000 dulu. Tadi udah CPR-nya 10.000 bahkan 5.000 sih mas, kayak gitu. Kalau misalnya langsung besar, itu nanti lumayan banyak juga untuk ngasilin CPR-nya. Jadi kebanyakan orang-orang itu yang nambahin ke keranjang dulu gitu kan. Tapi nanti suatu saat pas hari twin date maupun payday itu meledak di sana. Oke, kalau gitu berarti memang nggak cocok untuk apa namanya produk yang harga murah ya? Nah, kalau misalnya untuk harga murah dengan margin yang sama itu bisa dilebihin aja sedikit. Gitu. Tapi kalau Ya misalnya katakanlah kita harga, jualan barang-barang apa namanya barang-barang Cinaan lah yang berarti harganya ya, under 50 ribuan. Itu berarti dengan CPR yang nah 15.000 aja boncos dong nantinya ya? enggak. Jadi untuk kebacanya seperti ini untuk buatnya. Jadi ketika harga produk itu lebih dari 200.000 bahkan 100.000 itu bisa di juga. Kalau misalnya harga, aku pernah iklan produk solutif juga di kebaran sinar yang kayak gitu sih. Itu di 5.000 bahkan 3.000 per case-nya itu CPR-nya. Oh gitu. Berarti kan kayak yang Bahkan kemarin dicontohin di mana di spidol baret lah yang harganya cuma 5 ribuan. Itu berarti memang nggak cocok ya, ya? ya kalau biasanya kita sudah balik karena kalau untuk naikin harga, misalnya di 5.000 CPS itu kebanyakan orang-orang belinya nggak akan mungkin satu sih. Jadi satu alamat tuh beberapa produk belinya gitu sekalian sih. Jadi nggak akan mungkin spidol baret aja gitu kan. Bahkan produk lain pun juga menyebar gitu, kayak gitu. Oh gitu. Oke, katakanlah yang popok deh, kayak popok kemarin itu kan orang biasanya beli popok ya paling ukurannya aja tuh cuma beberapa Betul piece betul. dan marginnya itu kan katakanlah di angka puluhan ribu nggak nyampe bahkan gitu ya, sekarang belasan ribuan lah. Nah kalau kita iklanin CPAS itu gimana? Bukannya lebih apa namanya effortnya jauh lebih besar dibanding kita pakai iklan SEM-nya aja? Nah, jadi untuk misalnya produk yang kayak popok kayak gitu, lebih bagusnya sih aku pakai 2 pintu sih mas. Jadi Oke. kita bisa ngebandingin nih, kita cocoknya produk ini di mana gitu kan. Apakah di CPAS, apakah di Facebook, atau di Meta Ads. Ada perbandingannya kan pasti. Ketika di Meta Ads itu mahal, CPAS lebih murah, pasti ada salah satu yang lebih bagus. Kayak gitu. Produk yang langsung ini. Itu tergantung dari produknya juga sih. Sama harga HPP dan marginnya. Kayak gitu. Nah, gini, kalau tadi audiensnya itu adalah orang-orang yang pernah apa tadi memasukkan ke Yang pernah masuk. keranjang untuk retargeting dan lain sebagainya. Kalau di luar dari itu berarti si iklan CPAS-nya ini akan menawarkan kepada orang yang random, benar nggak? Cuman yang lihat aja. Jadi ketika orang-orang itu cuma lihat produk, jadi si algoritmanya itu ketika misalnya ada nih suka sering lihat kan mas, misalnya kita cari produk sepatu. Oke. Nah pasti kita dicek kalau misalnya di Instagram itu muncul semua produk-produk yang sepatu itu masuknya ke view konten sih mas. Oke. Oke kayak gitu. Jadi pas sepatu pasti scroll di Instagram, di Facebook, keluarnya sepatu terus gitu kan. Nah seperti itu contohnya. Jadi Jadi kalau lebih boleh diambil kesimpulan gini mas, iklan di CPAS ini akan lebih murah daripada iklan yang biasa kita pakai landing page atau WA dan lain sebagainya karena trust dari calon pembeli itu sudah terbaca atau sudah apa namanya sudah terjamin dari marketplace-nya, kurang lebih gitu. itu betul.
Jadi udah Ditambah terjamin dengan kalau Evo kita review ratusan bahkan ribuan itu terjual. mm, Cuma ada tambahan resiko lagi nggak dengan mereka nyekrol ke bawah dan mereka menemukan produk serupa? nah kayak gitu. Makanya kita langsung lebih ke tasnya itu lebih ke penjualan kita lebih banyak. Jadi aku bisa misalnya kita ya Mas, kalau misalnya mau beli nih pasti kan lebih memilih yang terbanyak meskipun harga itu murah yang disetor di bawah kita, tapi dia baru belinya itu 4 ataupun 40 misalnya, tapi kita udah 2000 bahkan 200 gitu kan. Nah, jadi ketika pas orang itu memilih lagi kalau misalnya ini banyak tapi harga berarti ini kualitas yang bagus kayak gitu. Oke, jadi keunggulannya di situ ya, sehingga CPR lebih murah dan Betul. mereka lebih cepat closingnya ya. Ya, jadi kalau misalnya kita perang harga nih di Shopee, Hmm. kita juga harus benar-benar perang dari mulai pembelian terbanyak. Itu yang buat trustnya. Gimana caranya kita langsung misalnya ke Evo. Itu sih Mas. Oke, yang muncul di apa namanya di handphone itu review atau penjualan berapa ribu gitu Review dulu. dibayarnya? Review dulu. Review dulu ya. Kita review dulu. Berarti telah apa namanya review berapa ribu orang dibanding jumlah terjualnya ya. Betul. Oke. Nah, untuk yang nggak punya akun BM, yang belum belajar tentang Facebook Ads, ini menjadi tantangan nggak, Om? Betul. Itu jadi tantangan banget, Om. Bagaimana Tantangan, cara memudahkannya? cara memudahkannya kita sebetulnya sih orang-orang itu udah terbiasa ya kalau misalnya Facebookan. Kayak gitu kan. Tapi ketika orang itu langsung lupa, ketika Facebook Ads Manage, langsung ke Business Manager, langsung terbiasa. Yang tadi videonya udah aku kirimin, ketika orang itu pas melihat video lagi, itu pasti akan terekam juga sih di pikiran mereka masing-masing. Enggak, di kitanya nih untuk nyeting-nyeting tadi tuh periklanannya. Memang harus melalui tahap yang ribet kayak gitu ya? Tahapnya nanti juga akan terbiasa sih Mas. Aku juga kalau dari awal ribet sih, teman. Kalau misalnya hasilin lebih gede ya udah terbiasa. Mau nggak mau ya? Nggak Terus mau. resiko bannetnya gimana di akun BM-nya? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Selama produknya memang dalam tanda kutip ya lurus-lurus aja ya? Ya, tapi ada juga kalau misalnya produk itu lebih mengacu ke kebijakan Meta kan. Soalnya dari Metanya juga udah di filter juga dari pihak Shopee-nya kayak gitu sih. Dari katalog yang diberikan Shopee itu apakah memang yang sudah diberikan lampu hijau atau gimana? Iya, udah diberikan lampu hijau itu. Jadi udah selama dulu. Sudah muncul katalognya itu yang bisa diiklanin gitu ya? Betul, udah aman dari pihak Shopee-nya. Oke, ya udah itu dulu Om. Gantian yang lain. Ya, makasih Om. Oke, makasih Mas Diana. Oke, lanjut ke Mas Setio. Halo Mas Dani. Oke, siap Mas Dia. Gini aja, kalau misalkan ini kita tutup dulu 2145, nanti teman-teman yang mau bertanya boleh di grup, nanti Mas Dani sama saya bantu jawab di grup ya. Untuk link tadi pendaftaran untuk CPAS ini jangan lupa di share ya Mas Dani di grup. Dan nanti rekaman ini saya share juga buat teman-teman, jadi yang biar bingung tuh bisa diulang-ulang gitu seperti itu. Nah, nanti ada webinar tambahan lagi ke depannya, ditunggu aja teman-teman di grup seperti itu ya. Di closing dulu aja Mas Dani. Oke, siap Mas Dia. Terima kasih banyak. Oke, nanti teman-teman di sini juga bisa langsung iklan kalau misalnya udah cek video tersebut dikirim. Oke, dari aku gitu aja, aku paling share di grup ya teman-teman. Waktunya udah nggak kerasa, udah 1 jam lebih. Oke Mas Dia, mau langsung aja kayak gimana?